Sejenak aku menoleh pada jalan yang tak ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang memegang kendali dalam kehidupan kita, yang kasih setianya tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, juga anak-anak sekalian, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Di saat ini ku angkat tembang, kita pujikan pujian ini bait yang pertama saja. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, 2020 sudah berada di ujung hari. Ini artinya bahwa sebentar lagi kita bersama-sama akan menginjakkan kehidupan kita
dalam lembaran tahun yang baru. Mari kita bersama-sama mengingat setiap peristiwa-peristiwa suka dan duka yang kita alami di tahun 2020. Biarlah itu membuat kita semakin yakin dan semakin percaya bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Terima kasih Tuhan untuk setiap peristiwa kehidupan, untuk setiap suka dan duka, untuk setiap tawa dan air mata yang boleh kami rasakan selama tahun 2020. Tahun 2020 sudah kami lewati. Meskipun tidak mudah kami mengakuinya, tetapi kami yakin dan percaya bahwa dalam kerapuhan kami, Engkau adalah Allah yang terus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap peristiwa yang boleh kami alami sepanjang tahun 2020. Terima kasih untuk setiap harapan-harapan yang telah Tuhan kabulkan. Terima kasih untuk setiap perjuangan yang boleh kami lalui dan kami lewati. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa itu semua dapat kami lalui oleh karena hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bernyanyi dari pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 172 di heningnya malam ini, sambil kita bersama-sama menghayati keheningan malam yang juga merupakan anugerah dari Tuhan. Dan rendah hati bertelut berdoa padamu, inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan bahwasanya di penghujung tahun ini Tuhan masih memperkenankan kami semua untuk merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Maka Tuhan, sebentar kami akan sejenak merenungkan firman-Mu. Hadirlah, kuasailah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat 19 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau kamu menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang ada di rumah ataupun dimanapun panjenengan semua berada pada hari ini. Syukur kepada Tuhan Allah, karena hari ini kita boleh berada di penghujung tahun 2020. Harus kita akui bahwa tahun 2020 bermula dan berjalan serta berakhir tidak seperti tahun-tahun biasanya. Kalau biasanya ada sesuatu yang seringkali bersifat datar, tetapi di tahun 2020 ini naik turunnya kehidupan dan krisis kehidupan sangatlah dapat dirasakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini menerangkan dan menegaskan kepada kita bahwa Yesus itulah terang. Hidup di dalam duka, hidup di dalam kecemasan seringkali membuat kita lupa bahwa kita memiliki terang yang telah bersaksi banyak hal tentang Bapa dan tentang bagaimana Tuhan Allah itu
pada akhirnya juga menjadi Allah yang memelihara kehidupan kita. Yesus Kristus adalah terang karena memang melalui sabda dan karya Tuhan saja kita dapat memahami, dapat mensyukuri, dan dapat terus berjuang di dalam perjalanan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kecemasan yang kita miliki, kekhawatiran yang kita miliki, itu semua sebetulnya terjadi karena kita terbiasa dan seringkali mengukur segala sesuatu menurut ukuran manusia. Ukuran yang ditetapkan kadang berdasar pengalaman, ukuran yang ditetapkan berdasar karena pernah terjadi kekecewaan, ukuran yang ditetapkan mungkin berdasar pernah adanya pengalaman yang indah. Namun bagaimanapun ukuran-ukuran itu semuanya adalah berasal dari takaran manusia. Malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara, bersama-sama kita diajak untuk melihat bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Allah. Yesus adalah terangnya, dan meskipun kita dapat menakar kehidupan kita, tetapi yang paling paham itu adalah Bapa. Karena takaran yang berasal dari Bapa itulah yang pas pada kehidupan kita. Karena takaran dari Allah Bapa itulah yang menjadi rencana dan karya Allah yang ditetapkan untuk kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, jika di 2020 takaran manusia yang berasal dari pengalaman kita membuktikan bahwa kehidupan terasa berbeda, biarlah itu kita syukuri, kita kenang sebagai pengalaman yang indah meskipun berat. Kita terus syukuri agar di dalam pasrah diri kepada Tuhan, kita sabar menantikan takaran yang ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga tetap yakin dan percaya bahwa ketika hidup kita itu sudah berada di tangan Allah, maka terang kasih Allah Bapa itulah yang akan menjadi penuntun. Maka teruslah mencari terang, pasrahkan setiap kekhawatiran dan rencana serta harapan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh bersama-sama kami dengar. Firman-Mu sungguh indah dan menguatkan hidup kami. Ampuni kami kalau kami masih sering menakar kasih karunia Bapa dengan ukuran, takaran dan ketentuan manusia. Sebab diri kami ini rapuh, dan kerapuhan seringkali membuat kami merasa takut, khawatir, bahkan kecewa dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus mau berjuang di dalam Tuhan, untuk kami mau terus hidup dalam penyerahan diri yang utuh dalam kehendak, karya dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian pelengkap kidung jemaat nomor 307, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatan
jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita memantapkan hati dan meyakinkan diri bahwa di dalam langkah kehidupan kita berikutnya, terang kasih Allah, takaran Allah dan rencana Allah, itulah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dari PKJ 103, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita pujikan pujian ini, bait 2 dan 4. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Jemaat yang terkasih, marilah kita undur dari peribadatan ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa yang nyata di dalam karya Tuhan Yesus Kristus dan akan terus menyertai kami melalui kuat kuasa Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah bagi saudara-saudara sekalian, memampukan kita semua untuk hidup di dalam pengharapan akan cinta kasih Tuhan mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.